Selamat pagi, perkenalkan nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi. Dosen yang mengajar yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan perilaku organisasi yang berjudul Tantangan dan Peluang di Era Digital Disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z in summary. 1. Disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. 4. Menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, simple atau lebih simple, kedua cheaper atau lebih murah, yang ketiga more accessible atau lebih terjangkau, keempat faster lebih cepat, dan perubahan pada kehidupan, berdemokrasi, narasi, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, berlibur. Dalam situasi COVID ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah. Namun, karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita, ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Dua perubahan, yaitu yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen. Kesehatan, home, digital fatigue, dodot ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contohnya, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. 10. Ledakan ekonomi dan kehidupan. Ledakan kreativitas, ledakan home atau sweet home, ledakan wisata atau luar ruang, ledakan konten, ledakan kolaborasi, ledakan kecerdasan, ledakan artifisial, ledakan useless, ledakan non-degree, ledakan open source. Ledakan lainnya, investor baru, great resignation, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Yang ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur, teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu. Ada masa lalu, hari ini, dan masa lalu. The past, the future, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, yang harus dilakukan, yang pertama, putuskan di mana Anda berada. Kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10. Keterampilan pemimpin di era digital. Keluar dari perangkap masa lalu, customer obsessed, creating new stories, exploration, ecosystem building atau collaboration, menyanyi kebenaran, time management atau manajemen waktu, manajer ritme tidur, profitable or benefitable, stay relevant. Digital
Disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Material law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transportasi digital yang ingin dituju. Lantas bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project based, sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi bisnis inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku. Sementara kini persepsi bisnis menjadi outside, ini bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Upaya yang harus kita lakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkat selama transformasi digital. Cara mengakselerasi transformasi. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni Digital Covenity. Digital Covenity ini mencakup jaringan 2G dan 5G yang akan menyokong pilar kedua, Digital Platform. Untuk Digital Platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personal agent atau load dan Digi ADS serta platform untuk analisis big data, link aja, AL, dan RPA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Sekian bacaan ringkasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.